Paman Yongi melanjutkan ceritanya tentang wanita hantu dari kemarin malam. Tidak ada orang yang turun dari bus, jadi dia duduk di sini selama hampir 1 jam. Akhirnya seorang pria mampir pada jam 10, tapi astaga, wanita itu bahkan tidak membeli sepotong hotdog pun selama itu. Katanya dia alergi tepung atau apalah. Walaupun begitu, tidaklah seharusnya dia membeli sekantong, hanya untuk bersikap sopan. Aku bahkan tidak peduli kalau dia memberikannya kepada kucing liar di jalan. Jadi yang meninggal adalah si wanita hantu? Tanyaku sambil menelan hotdogku. Kuharap begitu. Jika si wanita hantu yang tewas, kejadian itu tidak ada hubungannya denganku. Ia ditemani pria lain kemarin malam. Paman Yongi yang mengulurkan uang kembalian 2000 won menepuk-nepukkan uang kertas itu ke punggung tangannya sendiri. Apa? Astaga, nak, apakah telingamu baik-baik saja? Kapan aku berkata seperti itu? Hah? Bukan dia. Suaraku menghilang ke dasar tenggorokanku. Aku meletakkan penjepit di sudut pemanggang. Tadi para detektif datang untuk menunjukkan foto wanita yang tewas itu dan bertanya apakah aku pernah melihatnya. Apakah dia pernah datang ke kiosku? Ketika aku melihat foto itu, aku nyaris kencing di celana. Di usiaku yang sudah 50 tahun. Paman Yongi berhenti dan kembali mengulurkan uang kembalian tadi. Jelas sekali bahwa apabila aku ingin mendengar kenapa ia nyaris kencing di celana, aku harus menolak uang kembalian itu untuk menebus hotdog yang tidak dibeli si wanita hantu kemarin. Aku mengerjap untuk menyampaikan maksud itu. Wanita itu kadang-kadang mampir ke sini. Dia tidak termasuk langgananku, tapi aku langsung mengenali wajahnya. Karena dia mengenakan anting dengan cara yang unik di pinggiran telinganya dan hanya di satu telinga. Aku pernah bertanya kepadanya karena aku sangat penasaran. Katanya anting itu milik almarhum ibunya dan dia menghilangkan pasangannya. Jadi dia pun mengenakan anting itu di pinggiran telinga. Ketika aku ceritakan hal itu kepada polisi, mata mereka membesar seperti hotdog dan mereka bertanya seperti apa bentuk antingnya. Tanpa sadar aku memasukkan tangan ke saku. Ujung runcing anting mutiara itu menusuk jariku. Aku berjengit. Tapi aku tidak perlu menggambarkan bentuknya karena itu hanya anting mutiara sederhana. Dunia mendadak berputar. Suara Paman Yongi terdengar semakin jauh, lalu kembali terdengar jelas. Aduh, lalat-lalat sialan itu kembali lagi, gerutu Paman Yongi sambil memandang melewati bahuku. Aku ikut menoleh. Sebuah mobil hitam berhenti di depan kios. 2 pria turun dari mobil dan masuk ke kios. Pria pertama berusia 30-an, dengan rambut pendek dan mata seperti mata kambing. Pria kedua mengenakan jaket hitam dan berusia setengah baya, mungkin pertengahan 40. Mereka berdua serentak menatapku. Kuduga mereka adalah detektif, itulah kesan yang kudapatkan. Lalat-lalat sialan seperti istilah Paman Yongi. Kami sudah tutup, kata Paman Yongi. Si mata kambing melirik jam tangannya. Sekarang bahkan belum jam 8. Adonanku sudah habis. Paman Yongi melempar penjepitnya ke dalam ember plastik dengan bunyi berkelentang. Apakah kau sering datang ke sini? Tanya mata kambing kepadaku. Paman Yongi yang menjawab. Ah, dia anak yang tinggal di sekitar sini. Sampai jumpa, kataku kepada Paman Yongi. Aku bergegas meninggalkan kios hotdog sebelum si mata kambing bisa bertanya lebih jauh. Jarak dari kios sampai penyeberangan hanya 5 langkah. Tetapi aku nyaris terjatuh beberapa kali karena kakiku yang goyah. Kata-kata Paman Yongi terus terngiang-ngiang di telingaku. Hanya anting mutiara sederhana. Ketika sudah berdiri di tepi penyeberangan jalan, aku diam-diam menoleh ke belakang. Paman Yongi sedang berbicara dengan kedua pria itu. Gerakan dan sikap tubuhnya menyiratkan ia sedang berapi-api. Aku mengeluarkan anting dari saku, hanya anting mutiara sederhana. Aku mengepalkan tangan, mencengkram anting itu. Tidak mungkin, aku menggeleng-geleng seperti orang gila. Tidak mungkin. Tim biru dalam kepalaku mulai mengoceh. Jangan dipikirkan, ini hanya kebetulan.
Kebetulan, wanita manapun pasti memiliki anting-anting mutiara. Lampu bersinar dari halte bus. Aku menoleh dan melihat sebuah bus berwarna merah berhenti di sana. Malam ini tidak turun hujan, tetapi penyapu kaca bus itu bergerak-gerak cepat. 2 orang turun dari bus, seorang pria dan seorang wanita. Si wanita membuka payung merah dan berjalan ke arah penyeberangan. Si pria menyusulnya beberapa langkah di belakang. Tangannya dijejalkan ke saku jaket dan bahunya dipungkukkan. Langkahnya yang agak terhuyung membuatku berpikir pria itu pasti mabuk. Seolah-olah semua penumpangnya sudah turun, bus itu tetap bergeming. Aku mulai menyeberangi jalan. Di belakangku, seseorang mulai bernyanyi dengan suara melengking. Wanita di tengah hujan yang tak bisa kulupakan. Tak bisa kulupakan. Suara pria dengan pengucapan yang kacau. Lagu itu terdengar seperti lagu yang dinyanyikan setelah seseorang menenggak 4 atau 5 botol soju. Kalau dipikir-pikir ada yang aneh. Aku mendengar nyanyiannya di belakangku, tapi aku tidak mendengar bunyi langkah. Aku berhenti di tengah jalan dan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bus, tidak ada wanita, tidak ada pria. Hanya terdengar nyanyian di balik kabut. Jas hujan kuning dan mata hitamnya tak bisa kulupakan. Aku menoleh ke arah kios hotdog Yongi. Si mata kambing dan si jas hitam tetap berdiri memunggungiku. Sepertinya mereka tidak mendengar nyanyian itu. Aku pun mulai berlari. Mataku berkunang-kunang. Lusinan payung merah berhamburan keluar dari kabut seperti sekelompok kelelawar. Nyanyian itu mengikutiku sampai rumah. Kurasa aku sudah hampir gila. Aku menerima pesan singkat dari Heijin ketika aku memasuki apartemen. Hey, aku sedang di KTX dalam perjalanan ke Mokpo. Mendadak dimintai merekam pesta pernikahan. Aku akan kembali besok malam. Ngomong-ngomong, kau sudah berhasil menghubungi ibu. Ponselnya masih mati. Kalau kau berhasil menghubunginya, kabari aku ya. Jangan lupa makan. Maaf karena meninggalkanmu sendirian di hari menggembirakan ini. Aku pun mengirim balasan. Tidak apa-apa, tidak usah terburu-buru. Aku juga punya banyak urusan. Aku naik ke lantai atas dengan langkah berat. Tidak ada yang masuk akal. Aku juga belum bisa mengingat apa yang terjadi. Tetapi sekarang aku menyadari sesuatu. Hal-hal yang terlihat tidak berhubungan, situasi-situasi yang tak terbayangkan, petunjuk-petunjuk yang kuabaikan mulai menyatu membuktikan suatu kenyataan. Aku seolah-olah sudah tiba di depan pintu berisi jawaban. Hanya satu hal yang kubutuhkan sekarang. Kunci untuk membuka ingatanku yang tertutup rapat. Ingatan selama 2,5 jam. Mulai dari jam 12 malam sampai jam 2.30. Aku melepas jaket, menyampirkannya ke sandaran kursi dan duduk. Aku meletakkan bungkusan hotdog dan anting-anting di atas meja. Kata-kata Paman Yongi kembali terngiang di telingaku untuk yang kesekian kalinya. Hanya anting mutiara. Aku teringat pada kalimat dalam artikel berita yang membuatku pergi ke kios hotdog Yongi tadi. Sumber dari kepolisian menyatakan bahwa kemungkinan besar ini adalah kasus pembunuhan. Karena di jasad korban ditemukan luka-luka tusukan benda tajam. Aku membuka laci dan mengeluarkan pisau cukur. Ketika aku membuka pisau itu, suara ibu pun terdengar. Kau, Eugene, kau tidak pantas hidup. Aku bingung. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan atau dari mana aku harus memulai. Gagasan harus melakukan sesuatu membuatku takut. Sepertinya apapun yang kulakukan akan memberatkan diriku sendiri. Sepertinya apapun yang kulakukan, aku akan jatuh ke dalam neraka yang sempat terbayang di depan mataku tadi sebelum aku keluar rumah. Kalau begitu, tidakkah lebih baik jika aku duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Tiba-tiba aku lelah. Rasa lelah menyerbu diriku seperti sekelompok burung merpati di taman. Aku ingin mengempaskan diriku ke ranjang. Aku ingin tidur tanpa memikirkan apapun, walau hanya sekejap sampai aku tiba di akhir yang mengerikan. Aku memejamkan mata dan memijat-mijat keningku. Aku mendesah keras. Ada hal-hal yang tidak bisa kau hindari dalam hidup. Dilahirkan,
menjadi anak seseorang, dan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Walaupun begitu, aku tidak ingin seperti pesawat jet yang melesat di angkasa tanpa navigasi yang pasti. Aku ingin memegang kendali atas diriku sendiri. Bagaimanapun, akhir dari situasi terkutuk ini, aku ingin akulah yang mengambil keputusan tentang hidupku. Itu berarti aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Apapun yang terjadi, aku harus mengungkap 2,5 jam yang terperangkap dalam kegelapan itu. Aku meletakkan pisau cukur di samping anting-anting, lalu mengeluarkan semua barang lain dari dalam laci. MP3 player, earphone, kunci pintu atap, kunci mobil. Aku menyentuhnya satu demi satu. Aku membuka buku catatan ibu. Sepertinya tidak ada jalan lain kecuali memulai dari sini. Pertama-tama, aku menyisir halamannya dari awal sampai akhir. Isinya lebih banyak daripada yang kuduga. Kertas-kertas biru memisahkan tahun-tahun dari 2016 sampai 2000 dalam urutan mundur. Tahun 2016, 2015, 2014. Catatannya juga dipisahkan per bulan, juga dalam urutan mundur. Desember, November, tetapi tulisan di halaman yang sama diurutkan secara kronologis. Di halaman pertama setelah tulisan untuk tanggal 6 Desember, 2 baris dilewati dan tanggal 7 Desember ditambahkan. Tanggal-tanggalnya tidak beraturan. Kadang-kadang ia menulis hampir setiap hari, tetapi kadang-kadang ia hanya menulis sesekali. Kadang-kadang ia tidak menulis selama sebulan penuh. Panjang tulisan berkisar antara 1 baris singkat sampai 2 atau 3 halaman. Cara penulisan seperti ini tidak mungkin dilakukan di buku tulis biasa. Mungkin itulah sebabnya ia menyimpannya dalam binder, agar ia bisa menambah halamannya dengan mudah. Penyimpanan seperti ini ada keuntungannya. Aku bisa memeriksa bulan-bulan tertentu di tahun-tahun tertentu seperti katalog di perpustakaan. Catatan itu dimulai dari tanggal 30 April 2000, 16 tahun yang lalu. Eugene sudah tidur, pulas dan tenang. Aku melompat ke catatan terbaru di bulan Desember 2016. Ada tanggal 6, 7, dan 9. Semua isinya adalah tentang diriku. Apabila isi binder ini semuanya seperti ini, kurasa aku menyebut ini catatan observasi atas diriku. Aku menggigil. Kenapa ibu membutuhkan catatan seperti ini? Apakah supaya ia bisa melapor kepada bibi semua tindakan dan ucapanku tanpa melupakan sesuatu? Kenapa ia merasa ia harus menyimpan catatan seperti ini? Aku kembali ke catatan di bulan Desember 2016. 6 Desember, Selasa. Eugene tidak ada di kamarnya. Dia mulai keluar lewat pintu atap lagi. Ini pertama kalinya dalam sebulan. 7 Desember, Rabu. 2 hari berturut-turut aku sudah berjaga-jaga, tapi anak itu berhasil lolos dari pengawasanku. 9 Desember, Jumat. Kemana perginya anak itu? Aku sudah mencari-carinya di sekitar sini sampai jam 2 pagi. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Aku yakin aku melihatnya. Aku kedinginan, takut, dan ngeri sekarang. Helo menyalak, anak itu sudah kembali. 3 hal sudah pasti. Ibu membuntutiku. Aku dan ibu bertemu di suatu tempat. Hal yang membuatnya merasa dingin, takut dan ngeri terjadi antara pukul 00.30 dan 2 dini hari. Ruang kosong di antara kalimat-kalimat itu terlihat gelap. Aku tidak bisa membacanya setidaknya untuk saat ini. Aku membalik halaman ke bulan November. 14 November, Senin. Anak itu keluar melalui atap. Aku sama sekali tidak menduga karena sebulan terakhir ini segalanya baik-baik saja. Seandainya aku keluar ketika Helo mulai menyalak, aku pasti bisa mencegatnya. Sesuatu membuatku membuka lacinya dan mengeluarkan kantong obatnya. Jumlah obatnya benar, masih cukup untuk 11 hari. Apakah itu artinya dia meminum obat secara teratur? Aku meraih kalender meja dan membalik satu halaman untuk memeriksa tanggalnya. Ada titik-titik kecil di tanggal 11 sampai 15 November. Saat itu aku berhenti minum obat untuk menghadapi ujian lisan. Itu kedua kalinya aku berhenti minum obat sejak bulan Agustus.
Bukannya meminum obat setiap kali selesai makan, aku membuang obatnya ke WC. Itu adalah cara yang paling tidak membingungkan dan memastikan diriku tidak tertangkap basah oleh ibu. Tetapi jelas sekali ibu curiga aku tidak minum obat, dan ia menarik kesimpulan itu dari kenyataan bahwa aku keluar melalui atap. Itu berarti ia tahu kedua hal itu berhubungan, atau ada kemungkinan lain yang membuatnya menarik kesimpulan itu. Aku memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain dengan seksama. Tidak ada yang terpikirkan olehku. Ini meresahkan. Tetapi tidak ada yang bisa kulakukan pada saat ini selain melanjutkan membaca. 15 November, Selasa. Aku merasa seperti sedang bermain petak umpet dengan angin. Aku langsung berlari keluar begitu mendengar Hello menyalak. Tetapi anak itu tidak terlihat. Petugas keamanan di gerbang belakang berkata tidak ada seorang pun yang lewat dalam 30 menit terakhir. Gerbang depan juga begitu. Aku pergi ke gerbang samping di depan SMP Gundo dan berpapasan dengan Heijin yang baru pulang kerja, bukan Eugene. Jadi ibu mengikutiku bukan hanya satu kali. Ini bahkan sudah bisa disebut praktik umum. Ini tidak masuk akal. Ibu memang mengendalikan hidupku, tetapi ini tetap tidak terasa normal. Seorang ibu tidak akan menguntit anaknya hanya karena mereka keluar rumah di tengah malam. Kecuali ibu tersebut sudah sinting atau punya alasan bagus untuk itu. Kalau begitu, petugas keamanan di gerbang belakang pasti sudah tahu tentang tindak tanduk ibu yang aneh. Mungkin semua penghuni gedung apartemen juga tahu bahwa janda yang tinggal di apartemen 2505 di gedung 206 selalu berkeliaran mencari putranya di tengah malam. Tetapi hari itu ia bertemu dengan Heijin di gerbang samping, jadi ia tidak berkeliaran di jalan seperti kemarin malam. Aku tidak yakin dengan tanggalnya, tetapi aku ingat aku juga melihat Heijin di luar saat itu. Saat itu aku sedang berada di jalan di samping sungai di dekat jembatan Dongjin yang pertama. Aku sedang berlari ke tembok laut dan mendengar bunyi ponsel dari balik kabut di depanku. Ya, Kamdoknim, aku sedang berjalan pulang. Mendengar sepatah kata saja sudah cukup bagiku. Aku pasti bisa mengenal suara itu di antara ratusan orang yang sibuk mengoceh. Heijin, aku pun dilanda dilema. Apakah aku harus menyapanya? Kalau aku melakukannya, ia pasti akan bertanya dari mana saja aku malam-malam begini. Kalau aku memberitahunya bahwa aku sedang berlari, Heijin pasti akan memberitahu ibu dan ibu pasti akan mengomeliku karena keluar melalui atap. Ya, tidak apa-apa. Ketika suara itu terdengar untuk yang kedua kalinya, jaraknya sekitar 10 meter di depanku. Sosoknya yang gelap muncul dari balik kabut. Aku pun cepat-cepat bersembunyi di belakang tiang lampu jalan. Ada celah sempit di antara tiang lampu dan palang di sepanjang tepi sungai. Tempat itu cocok dijadikan tempat persembunyian. Tempat itu gelap karena leher lampu terjulur ke depan ke arah jalan raya. Sementara kabut yang melayang masuk dari sungai menyelubungi diriku. Iya, aku akan tiba di Sangamdong jam 2 besok. Aku berdiri menghadap sungai sementara suara Heijin lewat di belakangku. Kandung kemihku berjengit seperti tiang listrik yang selalu membuat semua anjing mengangkat sebelah kaki. Bunyi air yang mengalir pasti membuat para laki-laki ingin menarik turun resleting celana mereka. Aku mengamati sungai mengalir ke arah pintu waduk dalam gelap, merasa ingin buang air. Aku pun menuruti desakan alam. Aku merasakan Heijin berhenti. Keadaan di sekeliling kami gelap. Aku berdiri memunggunginya, mengenakan masker dan tudung kepala. Aku juga menunduk, jadi ia tidak mungkin melihat wajahku. Tetapi aku khawatir, ia bisa melihat tulisan private lesson yang dijahit di bagian belakang jaketku. Perbedaan antara manusia dan hewan adalah manusia bisa melihat diri mereka sendiri dengan mata batin mereka. Aku melihat diriku sendiri memasang telinga. Aku tidak suka melihat diriku bersembunyi di balik bayang-bayang tiang lampu sementara aku buang air. Dengan tubuh dibungkukkan agar Heijin tidak mengenaliku. Aku bukan penjahat yang melarikan diri dari hukuman. Aku tidak mencuri uang dan kabur. Kenapa aku bersikap seperti ini? Bahkan air kencingku menetes keluar dengan menyedihkan. Membuatku gelisah. Aku ingin berteriak mengusir Heijin. Nyahlah sialan.
dan Hae-jin pergi. Ketika bunyi langkahnya menjauh, aku pun melanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi jika aku menyapanya malam itu? Apakah ibu akan berhenti menguntitku? Pertanyaan awal pun muncul kembali. Apa yang ibu khawatirkan secara spesifik? Bukan, pertanyaan yang lebih tepat adalah kenapa ibu khawatir? Halaman berikutnya bukan bulan Oktober, melainkan bulan Agustus. Ibu melewatkan 2 bulan. 30 Agustus, Selasa. Hae-jin dan Eugene pulang dari Pulau Imja. Mereka pulang sehari lebih cepat. Di tengah cuaca sepanas ini, Eugene berkeringat di balik jaket Gore-Tex yang dikenakannya. Melihatnya saja terasa menyesakan. Ada luka di punggung tangannya. Keringat membuat rambutnya menempel menutupi kening. Tetapi sepertinya aku melihat memar di sana. Jangan-jangan dia berhenti minum obat lagi. Jangan-jangan, apakah dia mengalami serangan kejang-kejang? Ia pasti menulis kata-kata jangan-jangan untuk berjaga-jaga apabila dugaannya salah. Hari itu ketika kami tiba di rumah, aku tahu ia pasti sudah bisa menebak segalanya begitu matanya menatap keningku. Pertanyaannya dia adalah, apa yang terjadi pada keningmu? Hanya diajukan untuk menegaskan dugaannya. Tetapi aku tidak ingin membenarkan dugaannya. Aku terbentur bingkai pintu ketika aku naik kapal. Ibu menatapku dengan raut wajah datar dan bertanya lagi, "Kenapa kau memakai jaket di cuaca sepanas ini?" Aku menunduk menatap jaketku. Kenapa aku mengenakannya? Tim putih dalam kepalaku menyediakan jawaban. Untuk menutupi luka goresan dan memar akibat serangan epilepsimu. Hae-jin menghadiahkannya kepadaku. Kau pernah berkata kita harus bersikap sopan dan langsung menggunakan hadiah yang diberikan. Hae-jin duduk di sofa dan melepas kaos kakinya. Tindak tanduknya seolah-olah menyatakan bahwa ia sedang sibuk berkonsentrasi pada tugas yang sangat penting, sehingga ia tidak mungkin memperhatikan pembicaraan kami. Ia pasti merasa resah karena kebohonganku. Apalagi kenang-kenangan dari film pertamanya mendadak berubah menjadi hadiah untukku. Terlebih lagi karena suasana dingin yang menyelimuti apartemen akibat interogasi ibu. Ibu tidak bertanya lebih jauh. Setelah aku naik ke lantai atas, ia mungkin bertanya kepada Hae-jin, "Apakah yang dikatakan Eugene benar?" Dan Hae-jin pasti akan menjawab, "Iya." Aku yakin, berapa kali pun ibu bertanya, Hae-jin tetap akan menjawab seperti itu. Walaupun mungkin ekspresinya akan menyatakan, "Tidak." Dan kata jangan-jangan pasti terus berputar-putar di benak ibu. 10 tahun yang lalu, hidupnya hancur gara-gara dia berhenti minum obat. Apakah mungkin dia akan melakukannya lagi sekarang? Jangan-jangan mungkin ibu menyerangku kemarin juga karena jangan-jangan. Atau mungkin ia tidak bisa menahan diri lagi karena aku terus keluar masuk lewat atap. Atau apakah ada masalah ketiga yang mengaitkan masalah obat dan atap? Kalau memang begitu, kurasa aku bisa mengerti alasan ibu meledak seperti itu kemarin malam. Tetapi aku tetap tidak mengerti bagaimana ia bisa menahan diri selama ini. Akan lebih masuk akal jika ibu langsung menahanku ketika ia pertama kali mengetahui hal itu. Bukannya diam-diam menguntit dan mengamatiku selama 4 bulan. 31 Agustus, Rabu. Jam 10. Tepat ketika aku hendak tidur, aku mendengar bunyi aneh di atas. Aneh bukan karena aku tidak tahu bunyi apa itu, melainkan karena aku tahu benar bunyi apa itu. Bunyi pintu besi berat yang tertutup karena tertiup angin. Dan hanya ada satu pintu di rumah ini yang bisa menimbulkan bunyi seperti itu. Ada 2 hal yang membuatku resah. Kenapa anak itu naik ke atap? Dari mana dia mendapatkan kunci yang tidak pernah kuberikan kepadanya?